6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah sampai di bulan kelima di minggu pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Sepanjang bulan-bulan yang lalu Tuhan sudah membawa kita, sudah memberkati kita. Kita percaya di waktu yang akan datang Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Karena itu mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa segala pujian penyembahan kita hanya bagi Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang duduk di atas segala pujian umat yang berseru kepadanya. Mari kita elok-elokkan Allah kita. Kita muliakan Dia, karena hanya Dia yang layak disembah di tempat ini. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi
lagi Yesus. Dia mulia, amin. Dia ditinggikan di tempat ini. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya.
menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Yes. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini. Yes, Jesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Bentuklah kudus, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu. Yes, Tuhan. Hanya itu Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya milik-Mu, Tuhan. Semuanya. Ku berikan padamu. Kuduskan kami, Bapa. Kuduslah hingga tulus selalu. Agar aku sama-sama dengan segenap hati katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu.
Engkau Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Percayalah, janjinya iya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Yang mengalir, Dia Bapa yang mengasihi kita. Dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu dan tetap. Dan ku tahu betapa dalam kasih yang tetap. Kasih-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Engkau Tuhan yang punya rencana dalam hidup kami, dan Engkau setia membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Bawa kami untuk melihat betapa Engkau mengasihi kami. Mampukan kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, semuanya itu bagian dari kasih Tuhan yang sedang menuntun kami, yang sedang mengajari kami, yang sedang mendidik kami, yang sedang membukakan rahasia-rahasia-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya tidak ada rancangan-Mu yang jahat, dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Bahkan saat kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada kami. Engkau yang memulihkan umat-Mu, Engkau yang memulihkan gereja-Mu. Berbicara Engkau lewat kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, Engkau ada bersama dengan kami, bahkan Engkau ada di dalam kami. Bukakan pikiran hati kami, singkapkan selubung yang membutakan mata kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat kebenaran-Mu, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Kuasai tempat ini. Jamah juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu Tuhan dengan hikmat kuasa otoritas-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah masuk ke bulan kelima Saudara ya. Minggu pertama bulan kelima, dan cepat sekali semua berjalan dengan cepat. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita lagi buka baptisan selam Saudara. Bagi Bapak Ibu yang merasa membutuhkan baptisan selam, karena ada beberapa sudah mendaftar, Saudara boleh daftar kepada saya, dan dalam waktu dekat nanti kita akan laksanakan baptisan selam Saudara ya.
Bagi saudara yang nggak ngerti kenapa harus dibaptis, sebenarnya itu ada di pemuritan saudara ya. Dan kenapa harus diselam, semuanya itu ada di pemuritan. Yang kedua, tanggal 17 dan 18 itu, tanggal 18 itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu hari tanggal merah, hari libur. Kita rencana mau mengadakan Family Day saudara, Family Day. Kita berangkat nanti tanggal 17 sore, ya agak-agak sore lah. Terus kita buat acara di Sendang saudara. Di Sendang itu ada rumah doa saudara ya. Dan kita nanti akan buat acara di sana. Nanti besoknya kita ibadah di sana saudara. Ibadah hari kenaikan kita buat di Sendang itu saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa ikut dan mau ikut, silakan mohon didaftarkan. Karena apa? Supaya kita bisa tahu berapa konsumsi yang harus kita sediakan. Ditanya, Kak berapa biayanya? Tidak ditarik biaya saudara ya. Semua itu ditanggung sama gereja. Tapi kalau saudara pingin, misalnya, Kak aku pingin bawa makanan nanti ke sana, aku pingin bawa apalah, ayam kah, apakah, terserah saudara. Jadi kita nanti masak bersama di sana saudara. Namanya juga Family Day ya. Jadi kita menikmati sama-sama, kita kerjakan sama-sama, kita bermain bersama. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau ikut dan bisa ikut, tolong didaftarkan supaya kita bisa menyediakan. Kira-kira transportasi juga kita harus pikirkan saudara ya. Kalau memang harus perlu sewa elf, nanti kita akan sewa elf saudara, sama makannya, konsumsinya selama di sana saudara. Jadi tanggal 17 catat sampai tanggal 18. Jadi kita berangkat mungkin tanggal 17 sore, pulangnya nanti tanggal 18 sore. Jadi saya pikir kita jarang bisa melakukan hal seperti ini saudara ya. Supaya kita sambil, acaranya santai saudara, acaranya tidak tegang-tegang. Kita hanya banyak nanti main game. Mungkin kita juga nanti akan ada acara, Kevin lah nanti yang ngatur acaranya saudara ya. Saya tidak kasih tahu. Oke Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah obedient and loyal, taat dan setia. Saudaraku, taat dan setia itu kata yang tidak bisa dipisahkan di dalam kekristenan saudara. Ada banyak orang katanya ikut Tuhan tapi nggak mau taat, karena taat itu bagian dari iman saudara. Taat itu bagian dari iman. Kalau kita bilang kita beriman atau percaya, tapi kita nggak taat, sebenarnya kita nggak beriman, saudara. Kalau saya bilang misalnya gini, saya percaya sama Kevin, saya serahkan hidup saya sama Kevin, saya percaya sama Kevin. Itu artinya apapun yang disampaikan oleh Kevin, saya harus ikutin, betul nggak? Bukti kalau saya percaya sama dia, tapi kalau dia sampaikan A tapi saya lakukan B, itu membuktikan sebenarnya saya tidak percaya sama dia. Saya tidak percaya, walaupun saya bilang mulut saya percaya, tapi sebenarnya hati saya mencurigai dia. Hati saya tidak sungguh-sungguh percaya. Taat. Setia itu salah satu karakter yang Tuhan cari sebenarnya. Makanya kitab Amsal katakan ada banyak orang yang mengaku baik, tapi yang setia siapa? Banyak orang ikut Tuhan, tapi yang setia sama Tuhan siapa? Bahkan kita lihat murid-murid pun waktu Yesus disalibkan, cuman Yohanes yang mengikuti Yesus sampai ke salib. Jadi ketika kita mau ikut Tuhan, di mana saja sebenarnya ya, di perusahaan pun, kalau saudara bekerja, dua karakter ini harus dimiliki kalau saudara ingin dipercaya, betul nggak? Kalau saudara seorang pengusaha, saudara punya karyawan tapi dia nggak punya ketaatan dan tidak punya kesetiaan, saudara pasti tidak mempercayakan banyak hal sama dia. Tidak dipecat aja sudah syukur saudara, betul? Iya, apalagi ikut Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu ingin percayakan banyak hal dalam hidup kita, tetapi pertanyaannya, kita mau taat atau tidak? Kita mau setia atau tidak? Kalau karakter ini tidak ada dalam diri kita, maka semua kepercayaan yang Tuhan kasih itu bisa merusak hidup kita. Saya ambil contoh.
Kalau kita nggak punya ketaatan dan kesetiaan sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkati kita dengan uang yang banyak. Tiba-tiba dikasih Tuhan anggaplah 100 miliar gitu. Tapi saudara nggak punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, hidup saudara rusak nggak? Rusak. Karena saudara akan bingung, ini uang mau diapain? Ketika saudara bingung uang mau diapain, maka uang itu akan kita pakai untuk melakukan dosa. Melakukan dosa. Dan itu melukai hati Tuhan. Makanya di dalam Alkitab kalau kita lihat, dua kata ini menjadi kata yang sangat penting ketika kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Ketaatan dan kesetiaan. Saya mau mengajak kita membaca beberapa ayat dalam Alkitab. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Sebenarnya nanti sampai ayat 30 itu saudara ya. Saudara nanti bisa pelajari. Saya tidak baca semuanya karena waktu saudara ya. Tapi saya ambil yang inti-inti nanti. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 saya akan bacakan bagi kita. Sebab, menarik saudara, sebab hal kerajaan sorga. Kalau saudara baca di Alkitab selalu Tuhan bilang gini, hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Betul nggak? Pernah nggak saudara berpikir kenapa Tuhan selalu berbicara tentang hal kerajaan sorga? Kemarin ketika saya coba mengetik ini saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan, coba lihat di Alkitab berapa banyak Tuhan berkata sebab hal kerajaan sorga, sebab hal kerajaan sorga. Berarti itu sesuatu yang penting, nanti saya akan jelaskan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Jadi ada 3 hambanya. Dan masing-masing diberi talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Wah, kenapa berbeda-beda? Berarti Tuhan pilih kasih? Tidak. Dia bilang gini, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita saudara. Jadi Tuhan berkati kita sebenarnya itu tergantung kapasitas kita. Kalau kapasitasmu masih bisa menerima uang 5 juta, Tuhan kasih 5 juta. Kalau kapasitasmu cuma sanggup memegang uang 3 juta, Tuhan kasih 3 juta. Kalau kapasitasmu cuma Tuhan sanggup 100 juta, Tuhan kasih 100 juta. Karena apa? Kalau kapasitas kita cuma 3 juta, Tuhan kasih 100 juta, maka kita akan sombong, arogan, dan kita akan hidup berpoya-poya dan kita akan rusak. Ada satu kisah di Amerika saudara. Seorang tunawisma tiba-tiba dapat lotre seharga 1 juta US dollar. Waduh, tiba-tiba dia kaya mendadak. Saudara tahu? Saya lupa persis tahunnya berapa. Sekitar 5 tahun. Kondisinya orang ini jauh lebih miskin dibandingkan sebelum dia dapat lotre. Jauh lebih miskin. Kenapa? Dulu waktu dia belum dapat lotre, dia nggak punya hutang saudara. Setelah 5 tahun dia dapat lotre, utangnya ada di mana-mana. Karena apa? Ketika dia dapat lotre, dia gak bisa menahan gaya hidupnya. Akhirnya hidupnya jauh lebih rusak saudara. Yang dulunya gak tertarik minuman keras jadi suka minuman keras. Yang dulunya gak suka clubbing akhirnya jadi terikat dengan clubbing. Rusak saudara. Yang dulunya gak pernah ngutang jadi gampang ngutang.
Jadi jangan pernah bertanya, Tuhan kapan Tuhan berkati saya seperti orang lain, bisa punya ini, punya itu, bisa dapat ini, dapat itu. Kalau Tuhan anggap kita punya kapasitas cukup, Tuhan pasti kasih. Kalau sampai Tuhan gak kasih, karena Tuhan tahu kapasitas kita belum sampai di sana. Belum sampai. Jadi jangan fokus bagaimana diberkati Tuhan, fokuslah meningkatkan kapasitas. Karena Tuhan pasti kasih sesuai dengan kapasitas. Jadi kita gak boleh iri sama orang lain. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi lihat, ada 3 orang. Ketika Tuhan kasih kepercayaan yang disebut dengan talenta, mereka punya cara pandang masing-masing, saudara. Yang satu ketika dikasih dia semangat mengembangkannya, yang satu juga semangat, yang satu malah menganggap itu tidak bernilai. Kita mau lihat pelajaran apa yang bisa kita dapat dari semua apa yang Tuhan sampaikan tentang talenta ini, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan merupakan proses kehidupan untuk mempersiapkan diri menjadi warga kerajaan sorga, bukan warga dunia. Makanya Tuhan sampaikan tadi bahwa hal kerajaan sorga. Di awal Tuhan bilang tentang hal kerajaan sorga. Kalau kita lihat nanti di Alkitab, ada banyak ayat yang Tuhan jelaskan tentang hal kerajaan sorga. Jadi ketika kita ikut Tuhan, fokus kita harusnya bukan tentang bagaimana kita dapatkan dunia ini, memanfaatkan Tuhan, bukan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi warga kerajaan sorga. Mujizat hanyalah jembatan untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Mujizat bukan tujuan pemberitaan Tuhan Yesus. Bukan. Kalau saudara perhatikan nanti di Alkitab, kira-kira dari semua orang yang berjumpa dengan Yesus, lebih banyak yang mengalami mujizat atau yang tidak mengalami mujizat? Lebih banyak mana? Tidak mengalami mujizat. Karena mujizat itu cuma tanda. Karena saat itu orang-orang di sana itu, orang-orang di Israel, di Yerusalem, di Galilea, mereka hanya berpikir bahwa Yesus itu hanyalah anak dari tukang kayu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Tuhan harus tunjukkan kepada mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Lewat apa? Lewat mujizat. Makanya kalau kita lihat, Alkitab pernah mencatat gini, hal yang seperti ini belum pernah kita lihat katanya. Hanya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Yang celakanya saudara, kebanyakan gereja sekarang yang ditonjolkan adalah mujizat, berkat, mujizat, berkat. Itu cuma tanda. Seperti kalau saudara ke Malang, biasanya di tengah jalan itu ada tanda arah mau ke Malang, betul nggak? Ada tanda arah mau ke Malang. Makanya satu saat Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mengikut Dia. Kamu ikut aku karena kamu makan roti, kamu lihat mujizat katanya. Bukan karena kerajaan Allah. Kita harus clear dulu di sini, saudara. Tujuan kita ikut Tuhan apa? Apakah sekedar mendapatkan mujizat di dunia, atau kita betul-betul punya kerinduan mempersiapkan diri menjadi warga kerajaan sorga?
Makanya di dalam Matius 25 ayat 14 tadi dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti ini. Banyak orang Kristen miss di sini. Sehingga ketika dia tidak alami mujizat, dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Karena tujuannya datang ikut Tuhan hanya untuk mujizat. Makanya lihat murid-murid saudara. Setelah mereka percaya Yesus, setelah mereka menjadi murid Yesus, setelah mereka terima Roh Kudus, mereka nyaris tidak mengalami mujizat lagi. Mereka dibunuh seolah-olah Tuhan diam. Mereka dianiaya seolah-olah Tuhan diam. Gereja mula-mula mereka dibakar hidup-hidup seolah-olah Tuhan tak berdaya. Karena memang bukan mujizat tujuannya, tapi bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus, mengikuti jalan Kristus sehingga kita layak menjadi warga kerajaan surga. Dulu saya sempat terjebak di sini, saudara. Saya kadang bilang, Tuhan kok enak orang itu ikut Tuhan bisa cepat diberkati, cepat ini mengalami ini. Apalagi kalau sudah kesaksian gitu ya, waduh. Tuhan bilang, matamu telah menipu engkau. Iblis bisa buat mujizat enggak, saudara? Bisa. Tapi iblis bisa enggak membuat kita serupa dengan Kristus? Hanya Roh Kudus yang bisa buat itu. Jadi saudara jangan kecil hati. Kalau saudara melihat seolah-olah kok saya nggak ngalami mujizat ya. Apa Tuhan tidak sayang sama saya ya? Apa Tuhan sudah membuang saya ya? Apa Tuhan sudah meninggalkan saya? No. Tuhan sedang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Amin. Tuhan membentuk kita. Perhatikan Matius pasal 4 ayat 17. Ini peristiwa setelah Yesus dibaptis. Habis itu dia dibawa, dicobai selama berapa hari, saudara? 40 hari. Di awal pelayanan Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan gini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada dua berita yang disampaikan Yesus. Berita tentang pertobatan dan berita tentang kerajaan sorga. Bukan berita tentang mujizat. Bukan. Saudara, saya mau kita clear dulu di sini, saudara. Saya lihat ketika orang Kristen tidak clear di sini, dia ikut Tuhan itu jadi mudah menyerah, mudah putus asa, terintimidasi oleh iblis. Ayo kita bangun iman kita yang benar. Karena akhir zaman Alkitab katakan dunia ini akan semakin sulit, semakin berat, penganiayaan akan semakin menjadi-jadi, orang Kristen akan ditekan. Kalau kita tidak punya pola pikir yang benar, saudara akan kecewa sama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus, Alkitab bilang gini, saudara, asal ada makan minum itu cukup. Asal ada makan minum cukup. Dan Tuhan berjanji mencukupi segala kebutuhan, bukan keinginan. Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Jadi ketika saudara ikut Tuhan, bukan untuk urusan makan dan minum, saudara. Asal engkau bekerja keras, sungguh-sungguh, bertanggung jawab, disiplin, tanpa Tuhan pun engkau bisa cukup itu. Betul? Buktinya banyak kok orang yang gak bertobat atau orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka kerja keras, mereka disiplin, mereka jujur. Makan minum gak masalah bagi mereka. Artinya apa? Itu hukum alam yang berlaku untuk semua manusia, baik yang bertobat, yang tidak bertobat, anak Tuhan, yang tidak anak Tuhan. Sebenarnya masalah makan minum kita bisa selesaikan sekalipun tanpa Tuhan. Sekalipun tanpa Tuhan. Buktinya banyak orang yang di luar Tuhan jauh lebih hebat, lebih sukses.
Jadi kalau kita datang sama Tuhan hanya untuk mendapatkan makan, minum, pakai, saudara, ya kita salah alamat, saudara. Walaupun Tuhan maklumin bagi yang bayi rohani. Kalau saudara baca nanti di Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan, jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Fokus bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah adalah makan, minum, pakai. Tetapi Bapamu di sorga tahu kalau kamu butuh itu. Ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, makan, minum, pakai, akan ditambahkan. Jadi saudara, makan, minum, pakai itu bukan tujuan, itu cuman tambahan. Ketika saudara sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus, maka otomatis makan, minum, pakai itu Tuhan jamin. Itu bonus. Saya selalu kasih ilustrasi ini, saudara. Anak saya itu suka beli Kinder Joy. Saudara tahu Kinder Joy? Coklat Kinder Joy yang isinya cuma segini, saudara. Itu harganya 9.900. Sekarang 12.000, saudara. Sekarang 12.000. Kenapa anak saya suka beli itu, saudara? Karena di dalam telur Kinder Joy itu ada mainan kecil. Kecil sekali. Sebenarnya dia tidak tertarik dengan coklat yang ada di dalam Kinder Joy. Dia hanya tertarik kepada apa? Mainan yang ada di dalam Kinder Joy. Kadang saya marah sama dia. Mending kamu beli mainan yang jauh lebih bagus daripada beli Kinder Joy untuk dapat mainan yang kecil. Sering kita seperti itu. Kita hanya suka mainan-mainan kecil yang dari Tuhan, padahal yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan kita nggak tertarik, saudara. Perusahaan Kinder Joy, mereka jual coklat atau jual mainan, saudara? Hah? Jual coklat. Tetapi anak-anak beli Kinder Joy gara-gara coklat, atau gara-gara mainannya? Mainannya. Jadi kalau saudara datang sama Tuhan hanya ingin mencari mainannya, tambahannya, yaitu makan, minum, pakai, ya saudara sama dengan anak saya yang kecil, saudara. Katakan kiri kananmu, bro, kamu bukan anak kecil lagi, bilang. Sudah tidak waktunya cari mainannya, bilang. Amin. Menarik ini, saudara, menarik. Hal kerajaan surga. Kita masuk ke poin yang penting, saudara. Tuhan bilang gini, hal kerajaan surga itu dia umpamakan ada seorang tuan, pemilik harta yang sangat kaya. Dia mau pergi ke satu tempat. Dia akan bepergian. Ini gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke surga. Sang Tuhan tidak kasih tahu berapa lama dia pergi. Nggak kasih tahu. Jadi ada seorang bos ingin pergi ke luar negeri, dia tidak kasih tahu berapa lama dia pergi. Hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Dia pergi, dia janji dia akan datang, tapi tidak dikasih tahu kapan dia akan datang. Sebelum dia pergi, ternyata dia sudah punya hamba. Ini gambaran siapa? Ini gambaran kita, orang-orang pilihan. Untuk menjadi hamba bagi Tuhan ini, boleh sembarangan orang enggak? Boleh sembarangan orang enggak? Siapa yang menentukan untuk menjadi hambanya dia? Tuannya. Mungkin saat itu ada banyak orang yang melamar pingin menjadi hambanya, tapi tuannya bilang, oh no, saya cuma butuh 3 orang ini. Artinya apa? 3 orang ini orang-orang pilihan. Betul? Orang-orang pilihan. Sama seperti kita.
Ada banyak orang ingin mencari Tuhan, ada banyak orang ingin percaya Tuhan, tapi mereka tidak ketemu Tuhan yang benar. Tapi Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya, Tuhan pilih kita menjadi hamba-hambanya. Artinya, kalau engkau dan saya sekarang percaya Yesus, itu anugerah, saudara. Anugerah. Ada banyak orang di luar sana yang jauh lebih baik dari kita, jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih kaya bagi kita, tapi mereka gak mampu percaya Yesus. Gak mampu karena mereka tidak dapat anugerah. Jadi kalau saudara dan saya percaya Yesus, itu anugerah. Anugerah. Tidak semua orang bisa dapatkan. Dan di balik anugerah itu, Tuhan kasih talenta. Setelah mereka diterima menjadi hamba dari Sang Tuhan, Tuhan berikan mereka talenta. Dan tidak ada satupun dari hamba itu yang tidak punya talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Artinya apa? Ketika engkau jadi anak Tuhan, gak mungkin saudara gak punya talenta. Gak mungkin. Setiap kita Tuhan sudah titipkan talenta. Pertanyaannya, kau menghargai atau tidak? Yohanes 15 ayat 16 bilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, ini menarik, saudara. Kita ingin berdoa, Tuhan, aku minta ini, Tuhan kasih. Aku minta ini, Tuhan kasih. Tuhan bisa kasih, saudara. Tapi Tuhan bilang gini, saudara, bukan kamu yang memilih aku, aku yang memilih kamu. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa tujuan. Tuhan memilih kita supaya kita menghasilkan buah. Dan buah kita itu apa? Tetap. Jadi buahnya enggak mut-mutan, saudara. Kalau saudara baca nanti mulai ayat 1 Yohanes 15 itu, Tuhan berbicara tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah, dia akan dipotong, dia akan dibakar. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya dia banyak buahnya. Jadi ketika Tuhan pilih kita menjadi anak Tuhan, bukan cuma sekedar bagaimana kita menikmati berkat Tuhan, bukan cuma sekedar bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, bukan bagaimana kita semua doa kita dikabulkan Tuhan, tapi bagaimana supaya kita pergi keluar dan menghasilkan buah. Setelah kita menghasilkan buah, Tuhan bilang, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau doa-doa kita belum dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, karena Tuhan lihat kamu gak berbuah, tidak berbuah. Saya sudah pernah bahas tentang buah. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah jiwa-jiwa, ada buah tangan. Pernah gak kita menggumuli ini? Bagaimana supaya hidup kita ini berbuah? Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, bukan cuma sekedar rajin ke gereja, tapi ada buah. Karena buah itu merupakan hasil hubungan kita dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak berbuah, kemungkinan hubungannya dengan Tuhan ada yang gak beres. Kita masuk ke talenta. Oke. Tuhan memberikan anugerah kepada 3 hamba. Sebelum dia pergi, dia berikan talenta kepada setiap hambanya ini. Ini gambaran kita. Kita mau lihat talenta itu berbicara apa, saudara? Talenta itu berbicara semua kemampuan, waktu, sumber daya, kesempatan untuk melayani Tuhan.
Jadi tidak mungkin kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Gak mungkin kita gak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Gak mungkin kita gak punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Gak mungkin kita gak punya sumber daya untuk melayani Tuhan. Alkitab katakan Tuhan sudah kasih minimal 1 talenta. Kita hitung berapa harga talenta, saudara. Jadi ketika engkau jadi anak Tuhan, ada potensi dalam diri kita ini minimal 1 talenta. Berapa harga 1 talenta itu, saudara? Talenta itu lebih kurang 6.000 dinar, saudara. Mata uang yang ada di sana 6.000 dinar. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Kalau kuli bangunan 1 hari berapa ya upahnya ya? Hah? Anggaplah 100.000 untuk zaman sekarang, betul? Ada yang sampai 150, saudara, untuk tukang. Ya, anggaplah pegawai rata-rata lah. Sekarang 100.000 lah. Berarti 1 talenta itu sama dengan upah orang bekerja 6.000 hari, atau hasil gaji kita kerja 20 tahun. 20 tahun tanpa makan dikumpulin semua, saudara. Itu 1 talenta. Tak coba hitung-hitung, saudara. Kalau 1 hari orang bekerja gajinya 100.000, saudara, buruh atau kuli bangunan lah itu. Berarti 1 talenta berapa, saudara? Berapa? 600 juta. Katakan kiri kananmu, bro, jangan sok miskin, ada 600 juta dalam dirimu, bilang. Hei, jangan sok miskin, minimal ada 600 juta dalam dirimu, bilang. Kalau Mas Eko dikasih uang 600 juta, Mas Eko bisa bilang gak? Cuma 600 juta. Ngomong gitu gak? Hah? Ngomongnya gimana, saudara? Wow, 600 juta kagak pernah mimpi, bro. Betul? Jadi di dalam dirimu itu ada potensi minimal 600 juta. Kalau engkau sampai miskin, itu bukan karena Tuhan tidak kasih modal, tapi karena engkau malas. Saya tidak percaya anak Tuhan itu miskin. Ada potensi yang Tuhan kasih dalam diri kita. Modal minimal berapa, saudara? 600 juta buka toko udah bisa ya, Mas Paku ya? Bisa ya? Toko sembako wes mantap itu ya. Saudara, Tuannya kasih ini uang. Berarti yang 2 talenta dapat berapa, saudara? 1,2 M. Mantap kali ya. Oh, dia mampu. Yang 5 talenta dapat berapa? 3 M. Ada potensi dalam diri kita. Pertanyaannya, kau sadar atau tidak? Sadar atau tidak? Pertanyaannya, engkau hargain atau tidak? Kau hargai atau enggak? Satu saat Sang Tuhan pasti datang dan meminta pertanggungan jawab. Satu saat Tuhan akan datang kepada kita dan berkata, Mas Paku, saya kasih kamu 5 talenta. Apa yang telah kau lakukan? Cuma 5 talenta, Tuhan. Cuma 5 talenta, 3 miliar itu tahu. Kevin, saya kasih kamu 10 talenta. Apa yang kamu lakukan? Cuma 10, Tuhan. Hei, 6 miliar itu. Pernah gak saudara pikirkan ini?
Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Ketika Tuhan tuntut dari kita talenta yang Tuhan sudah berikan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Apa yang kau berikan jawaban buat Tuhan? Ketika Tuhan minta pertanggungjawaban itu. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ketika saya mengerti ini saudara, saya ini dulu orang merasa tidak berharga saudara. Saya merasa tidak berharga karena saya dari kecil sering dibully. Penampilan saya itu menurut saya minus saudara. Otak saya itu minus saudara. Saya nggak bisa apa-apa. Saya merasa minder, saya merasa tidak berharga, saya merasa tidak ada gunanya saya hidup. Saya pernah berkali-kali niat pingin bunuh diri. Ketika saya menemukan ini, sekitar tahun 99, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya ini berharga. Ada potensi yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Sejak saat itu, setiap ada kesempatan untuk melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Dimulai dari gulung-gulung kabel saudara. Mungkin saat itu saya cuma bisa melihat talenta saya gulung-gulung kabel. Ngepel-ngepel sekretariat saudara. Ngepel gak pakai kayu gini saudara. Ngelantai kayak mbok. Ada Kak Deki di sini. Saya cuma lakukan itu. Saya tahu saat itu saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa khotbah. Berdiri di depan orang aja saya bisa gemetaran. Tapi ada sesuatu yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Saya bilang, saya mau gulung-gulung kabel, angkut-angkut sound system. Habis dari situ, saya dipercaya naik level lagi saudara, mimpin kesan anak muda. Naik level lagi saudara, ngajar pemuritan. Lihat Tuhan kasih tambah-tambah terus ketika kita setia saudara. Sampai akhirnya saya dipercayakan menggembalakan. Ketika engkau menghargai talenta yang Tuhan kasih, percayalah engkau tidak berhenti sampai di situ. Tapi ketika engkau tidak hargai, engkau berhenti sampai di situ. Dan saya percaya apa yang Tuhan percayakan saat ini belum selesai saudara. Belum. Tuhan percayakan pelayanan di penjara, sampai saya keliling-keliling penjara. Sekarang Tuhan percayakan ngujang. Tuhan percayakan saya menjadi pengurus di sinode kita. Kalau saya ingat sapa saya 25 atau 30 tahun yang lalu, tak terbayangkan saudara, tak terbayangkan. Tapi kalau saya tidak menyadari bahwa saya dikasih Tuhan talenta dan tidak menghargai, mungkin saat ini posisi saya tetap hanya sekedar jemaat yang datang ke gereja, datang duduk, diam, dengar, ngantuk, kasih persembahan, pulang. Ada banyak orang yang seperti itu. Dari saya dulu baru bertobat sampai sekarang tetap seperti itu. Banyak. Karena dia tidak menghargai ada potensi yang Tuhan kasih dalam hidupnya yang harus dia pakai untuk melayani Tuhan. Saudara, mari kita renungkan ini. Satu saat dia sang pemilik hidup itu, dia bayar kita dengan nyawanya saudara. Dia tebus. Bukan cuma dia tebus saudara, dia kasih talenta. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kalau saya beli mobil saudara dengan harga yang mahal, kalau mobil ini gak bisa lagi saya pakai, diperbaiki gak bisa dipakai juga, diperbaiki gak bisa dipakai, diapain saudara? Diapain? Tak buang. Tuhan saat ini masih kasih kesempatan untuk memperbaiki kita, karena Tuhan ingin pakai hidup kita.
Suatu saat ketika engkau mati, engkau tetap tidak mau dipakai Tuhan. Tuhan bilang, ini barang rongsokan, gak laku ini, buang aja ke neraka. Nanti kita lihat, itu yang Tuhan sampaikan kepada talenta. Yang punya 1 talenta. Ada 3 jenis hamba. Hamba yang punya 5 talenta. Yang 5 talenta bertanggung jawab dan mengembangkannya menjadi 10 talenta. Sehingga apa? Sang tuannya senang memuji dia. Hai engkau hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara besar. Dipuji sama tuannya. Tidak cuma dipuji saudara, diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Tidak cukup diberikan kepercayaan yang lebih besar, diberikan kebahagiaan. Berbahagialah kata tuannya kalau engkau melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan benar, mengembangkan talentamu, percayalah engkau pasti bahagia. Saya banyak temukan orang-orang kaya. Kayanya itu bukan kaya-kaya ece-ece saudara. Kebetulan saya punya kenalan banyak di Surabaya saudara. Kalau saya lihat mereka pelayanannya apa saudara, cuman aser, tapi aser dengan sungguh-sungguh saudara. Cuman kunjungan. Saya punya teman saudara, jenderal bintang 2 saudara. Saya tanya, Bapak pelayanannya di sana Pak? Supirnya Pak Bambang. Kemana-mana saya supirin dia. Jenderal bintang 2. Teman kuliah saya waktu ngambil S2 saudara. Dan dia bahagia, dia bilang. Pangkat tidak membuat dia bahagia, kekayaan tidak, tapi ketika dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun kecil, wah itu membuat dia bahagia saudara. Engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya sebelum engkau melayani Tuhan dan engkau menyenangkan hati Tuhan. Enggak saudara. Kalaupun kau dapat uang, sesaatnya kesenanganmu itu, sesaat. Saya pernah bagikan, kebahagiaan saya sama istri sekarang bukan bagaimana kami dapat uang, bukan. Tapi ketika kita melihat orang yang kita layani bertobat, mereka betul-betul mengalami kasih Tuhan, mereka betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu bahagianya itu, waduh, gak bisa dibandingkan dengan uang. Gak bisa dibandingkan dengan uang. Makanya tidak ada hal yang membuat kami paling stres ketika kami tahu jemaat ini sudah dilayani sungguh-sungguh, sudah dilakukan yang terbaik, tapi masih main-main dengan Tuhan, main-main dengan dosa, kita stres saudara. Stres. Saudara, mari. Yang punya 5 talenta dia kembangkan menjadi 10 talenta. Tuannya memuji. Dia katakan, hamba yang memberi 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Wow, dikasih modal 3 miliar, dikembalikan berapa saudara? 6 miliar saudara ya, sama modalnya. Waduh, senang bosnya saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Lihat, baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tuhan tidak akan percayakan kita hal-hal yang besar kalau hal-hal yang kecil saudara tidak bisa dipercaya. Tidak bisa. Saya selalu bilang sama anak-anak image saudara, anak-anak muda, kalau ujian aja engkau sudah nyontek, percayalah, kalau suatu saat kau jadi pejabat engkau pasti korupsi. Kalau masalah waktu aja engkau gak bisa dipercaya, apa yang mau Tuhan percayakan lagi sama engkau? Kalau uang saja kau gak bisa dipercaya, bagaimana engkau dipercaya perkara-perkara rohani? Pekerjaan kecil aja engkau gak bisa dipercaya, benar. Bagaimana Tuhan percayakan hal-hal yang besar? Seorang tentara Amerika atau jenderal perang Amerika, saya lupa namanya, dia yang memimpin Navy SEAL, pasukan elit Amerika.
Dia bilang, cara saya melatih anak buah saya, pasukan saya, simple. Dia bilang, tiap pagi mereka harus, tempat tidurnya itu harus rapi dan licin. Kalau dia bisa benar ngurusin tempat tidur, ngurusin yang lain, dia pasti benar. Kalau ngurusin tempat tidur yang sangat private aja dia berantakan, hidupnya pasti berantakan. Makanya bapak rohani saya pernah bilang gini, kalau kau ingin tahu kepribadiannya orang, simple. Masuk ke kamarnya, lihat model kamarnya, lihat model kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih, kamar tidurnya rapi, berarti orang itu bersih dan rapi. Tapi kalau kamar tidurnya berantakan, kamar mandinya berantakan, percayalah hatinya berantakan. Jangan saudara nanti setiap datang ke rumah orang, izin mau lihat kamarnya. Kalau hal kecil aja engkau gak benar, gak mungkin benar dalam hal-hal yang besar. Gak mungkin. Kalau engkau tidak bisa dipercaya hal-hal yang kecil, gak mungkin Tuhan percayakan hal yang besar. Gak mungkin. Di perusahaan, kalau jadi satpam aja gak benar, gimana mau jadi direktur? Kalau jadi karyawan aja engkau gak benar, gak mungkin Tuhan kasih engkau jadi pengusaha, gak mungkin. Kalau jadi anak buah aja gak benar, gak mungkin jadi pemimpin. Gak mungkin. Benar dulu jadi anak buah, baru Tuhan kasih kepercayaan jadi pemimpin. Benar dulu jadi karyawan, baru Tuhan kasih dia jadi pengusaha. Prinsipnya sama, hal rohani juga gitu. Baca Alkitab aja nggak benar, doa aja bolong-bolong, gimana mau Tuhan kasih hal-hal yang besar? Gak mungkin. Yang 2 talenta sama, bertanggung jawab, mengembangkan menjadi 4 talenta, sehingga sang tuannya memuji dan memberi kepercayaan yang lebih besar, serta memberikan kebahagiaan, saudara. Matius 25 ayat 22-23 dikatakan, lalu datanglah tuan hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekitar tahun 2000-2001 saya dipercaya Pak Sony gembala kita untuk menggembalakan sekitar 3-4 orang, saudara, mahasiswa di dalam sebuah kesan. Jarak kos-kosan saya dengan kesan itu, tempat kesan itu lebih kurang 5-6 kilometer, saudara. 5-6 kilometer. Namanya mahasiswa, saya uangnya terbatas, saudara. Tidak jarang saya untuk datang ke kesan itu harus jalan kaki, saudara. Jalan kaki. Ketika saya datang ke tempat itu, kadang yang datang cuma 2 orang, saudara. Kami kesan tidak di rumah, saudara. Kami kesan di emperan kampus, saudara. Karena gak ada tempat. Semua anak kos, saudara. Semua anak kos. Saya ingat ayat ini, saudara. Dan saya ingat Daud yang menggembalakan 3-4 ekor kambing domba. Saya lakukan dengan setia. Kadang hujan-hujan saya ke sana, saya tetap lakukan. Saya setia. Setelah 1-2 tahun, saudara, itu bertumbuh menjadi 10, 15, 30 orang. 30 orang. Habis itu saya dipercaya menjadi ketua pemuda, gembala pemuda, saudara. Itu berkembang sampai 170 orang, saudara. 170 orang. Dari kecil. Ketika saya menggembalakan 3-4 orang itu, saudara ya, Tuhan bilang gini, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, sekarang saya cuma ngurusin 3-4 orang. Satu saat mungkin Tuhan akan kirimkan 5.000 orang saya gembalakan, saya bilang. Serius. Dan hari ini saya menggembalakan banyak, saudara. Bukan cuma jemaat di Tulungagung. Kalau saudara lihat kehidupan saya sehari-hari itu, hampir tiap hari orang telepon minta didoakan, orang konseling dari luar kota, saudara. Mereka lihat khotbah saya di Facebook, lihat khotbah saya di IG, lihat khotbah saya di di TikTok, saudara. Mereka cari nomor handphone saya.
Minggu kemarin saya baru dapat satu nasabah. Bukan nasabah. Klien dari mana? Dari Malang, saudara. Ada yang dari Makassar, saudara. Tuhan percayakan banyak hal. Not about money, tapi kesempatan melayani Tuhan. Itu yang mahal. Dimulai dari hal kecil. Maka saya bilang sama Kevin, sama Daud, sama pemimpin-pemimpin pemuda, berapapun anak-anak ini layani dengan kasih, dengan cinta, dengan totalitas. Kita nggak tahu satu saat Tuhan percayakan kamu karyawan bisa sampai berapa ribu orang. Kita nggak ngerti. Tapi kalau untuk hal-hal yang kecil kalian nggak setia, gimana Tuhan percayakan? Saudara, mari belajarlah taat dan setia apa yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan anggap kapasitas kita sudah cukup, Dia akan tambahkan kapasitas itu lagi. Dia akan tambahkan kepercayaan itu. Hamba yang 1 talenta. Saya berdoa tidak ada di sini yang model kayak gini, saudara. Lihat, yang 1 talenta dia tidak bertanggung jawab. Buktinya apa? Dia menyalahkan tuannya. Ciri khas orang yang tidak bertanggung jawab itu suka menyalahkan orang lain. Sakjane aku pingin pelayanan kak, tapi anakku ini loh rewel kak, suamiku ini, itu udah enggak bertanggung jawab, sudah. Kerjaanku kak, semua kan bisa diatur, semua bisa diatur. Yang menariknya gini, saudara, yang menariknya gini, justru orang-orang yang nggak punya waktu itu orang-orang pengangguran. Coba saya lihat orang-orang yang pengangguran setiap diajak sesuatu yang penting, waduh sorry saya nggak punya waktu. Kalau kita teliti kehidupannya ngapain sih? Lah betul nggak saudara? Saya banyak lihat pengusaha-pengusaha hebat, orang yang sangat sibuk. Mereka punya waktu kok melayani Tuhan. Saya kadang lihat di Bandung saudara ya, gereja kita yang di Bandung, pernah beberapa kali saya mengikuti. Mereka itu ada doa oasis itu setiap hari Rabu saudara. Mereka doa jam 9 sampai setengah 12 saudara. 9 sampai setengah 12. Itu jam-jam repot kantor enggak saudara? Jam-jam macet enggak saudara? Macet. Tapi kalau saudara ngikutin doa mereka saudara, itu yang hadir bisa 400-an saudara. Jam 10 sampai setengah 12. Dan kalau kita lihat di sana bukan orang-orang miskin saudara. Orang-orang yang super sibuk saudara, eksekutif, orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang yang saya kadang pikir kok bisa ya. Sebenarnya semua itu masalah hati kok, betul gak saudara? Masalah hati. Kita bisa atur kok waktu kita. Saya senang dengan pemimpin di gereja ini, kan pemimpin kan bukan cuma saya, Christian sama Bu Ida. Saya kadang kalau ngajak mereka pelayanan saudara, waduh kadang gak tega saudara. Saya lihat Christian bagaimana tanggung jawabnya di perusahaan, dia sangat sibuk banget. Saya lihat Bu Ida, kalau saudara lihat Bu Ida tiap hari kesibukannya, tapi mereka selalu kasih waktu untuk Tuhan saudara. Kasih waktu. Makanya Tuhan percayakan lebih besar lagi. Mari saudara, coba apa yang dibilang 1 talenta ini. Dia tidak bertanggung jawab, menyimpan talenta, menguburkan saudara. Sehingga apa yang terjadi? Tuannya murka dan mengambil talenta. Mengambil. Makanya kita lihat ya, orang yang dulunya hebat musik, karena nggak dipakai pelayanan akhirnya dia nggak bisa musik saudara. Diambil saudara talentanya saudara. Serta apa? Diberikan kepada yang 5 talenta. Menarik saudara, ada 5 talenta mengembangkan jadi 10. Ada yang 1 talenta, dia tidak kemakan malah dikasih kepada yang 5 talenta. Padahal dia sudah punya 10 saudara. Makanya jangan heran orang yang semakin yang sibuk dalam Tuhan, dia semakin sibuk. Sementara ada orang yang nggak sibuk, malah nggak ngapa-ngapain. Saya ingat waktu saya di Malang itu saudara ya, terakhir itu saya
megang pemuda iya, megang pemuritan iya, megang penjara iya, megang sound system iya, megang apa lagi saudara. Waduh, banyak sekali pelayanan. Sampai saya bilang, waduh, saya dari pagi sampai jam 10 malam itu full hampir pelayanan saudara, tanpa digaji. Tanpa digaji dulu. Sampai akhirnya saya ditarik jadi full timer saudara. Disekolahkan sama Pak Sony. Saking penuhnya pelayanan saya, baru saya digaji. Itu pun untuk kebutuhan sehari-hari. Saudara, mari Tuhan ingin pakai setiap kita. Yang punya satu talenta, yang tidak mengembangkan, Tuhan buang dia saudara. Tuhan buang. Matius 25 ayat 24 sampai 25 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Perhatikan, Tuhan adalah manusia yang sudah dikasih satu talenta, dia masih bilang apa? Kejam. Coba tiba-tiba tak kasih Mas Paku uang 600 juta. Kak Fri ini kejam, cuma 600 juta. Diapain saudara orang model kayak gini saudara? Digelitikin sampai pingsan, betul nggak? Udah dikasih 600 juta masih bilang kejam saudara. Coba kurang. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuanku itu di tanah. Terimalah Tuhan. Lihat. Orang ini jahat nggak saudara? Sebenarnya dia nggak jahat, dia nggak buat kriminal. Dan dia tidak mau merugikan tuannya. Dia simpan. Ini loh Tuhan, aku nggak ngapa-ngapain loh Tuhan. Aku nggak jahat loh, nggak ngerugiin loh. Tetap loh 600 juta is tak balik loh. Menurut manusia dia jahat nggak? Tapi di hadapan Tuhan dia jahat saudara. Karena dia tidak menghargai kesempatan. Mungkin kita berpikir, oh saya nggak mencuri, nggak membunuh, nggak berzina, nggak apa, saya rajin ke gereja. Kita pikir kita baik saudara. Satu saat Tuhan bilang gini, aku kasih loh kau 2 talenta. Aku kasih 2 talenta. Aku kasih loh 1 talenta. Apa jawab Tuannya saudara? Apa jawab Tuannya? Ini yang saya mengerikan saudara. Jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang apa? Jahat dan malas. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai nanti ketika Tuhan ketemu sama kita, Tuhan bilang, engkau hambaku yang jahat dan malas. Saudara, please renungkan ini baik-baik. Sudah berapa lama engkau jadi anak Tuhan? Untuk engkau menjadi anak Tuhan itu anugerah, ditebus dengan nyawanya Tuhan Yesus. Bukan supaya kita bisa tenang-tenang, supaya kita mau dipakai oleh Tuhan saudara. Ketika kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bilang gini, engkau hambaku yang jahat dan malas. Dan Tuhan akan kasih kepada kita sikap seperti perkataan kita. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Menarik, justru dikasih kepada yang 10. Semakin kau bisa dipercaya sama Tuhan, semakin Tuhan tambahkan. Semakin bisa dipercaya, semakin Tuhan tambahkan. Karena itu setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya saudara. Jangan sampai Tuhan ambil dari kita apa yang Tuhan sudah kasih. Apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu? Waktu, kesehatan, harta, kesempatan. Sudahkah kita pakai untuk memuliakan Tuhan?
Kalau enggak, Tuhan bilang ini hambaku enggak berguna. Ambil semua dari dia. Kesehatannya diambil, waktunya diambil. Udah enggak berguna dia hidup di bumi. Ambil katanya. Saudara, ada banyak orang baru menghargai waktu yang Tuhan berikan setelah di ICU, saudara. Selang di mulut, semua sudah selang, saudara. Baru bilang, Tuhan kasih saya waktu untuk melayani. Tuhan bilang kasep. Apapun juga yang ada padanya diambil daripada, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Coba katakan kiri kananmu, bro, berguna enggak bro? Bilang. Coba tanya, berguna enggak? Bilang. Bagi Tuhan berguna enggak? Campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini berbicara neraka, saudara. Jadi jangan pikir kalau saya sudah jadi orang Kristen, rajin ke gereja, saya pasti masuk surga. Betul, orang yang percaya pasti diselamatkan. Tapi tanda engkau percaya, engkau taat dan setia, engkau melakukan kehendak Bapa. Ketika engkau bilang aku percaya sama Tuhan, tapi kita enggak melakukan kehendak Bapa, sesungguhnya engkau tidak percaya. Engkau tidak percaya. Bukti kepercayaan itu adalah ketaatan dan kesetiaan. 3 penyebab dia tidak bertanggung jawab, berpikir negatif tentang Tuhan. Masihkah saudara berpikir negatif tentang Tuhan? Hatinya jahat, saudara. Mungkin dia banding-bandingkan dirinya dengan 2 temannya. Dia kok dikasih 5, dia kok dikasih 2, dia iri hati, saudara. Aku cuma dikasih 1, wis, gak mau, wis tak simpan deh. Dia pikir itu tenang. Menarik, saudara. Selama tuannya gak datang, tuannya gak pernah menegur dia loh. Tuannya tidak menegur. Ada banyak orang Kristen, karena engkau tidak ditegur Tuhan, tenang-tenang aja hidupnya. Makanya Alkitab katakan ketika Tuhan nanti datang, saudara, dia bilang saat itulah aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Jangan karena Tuhan tidak menegur kita saat kita hidup, kita anggap kita aman, saudara. Dan yang terakhir, kenapa dia tidak bertanggung jawab? Dia malas. Tuhan gak suka sama orang malas, saudara. Hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Katakan di kiri kananmu, bro, jangan malas masuk neraka, bilang. Orang ini malas, saudara. Malas. Kitab Amsal bilang gini, si pemalas itu menjadi apa? Saudara si perusak. Orang malas pasti ngerusak. Saya ambil contoh sederhana. Kalau engkau pengusaha, engkau punya 10 karyawan. 10 karyawan. Yang 1 malas. Kira-kira yang 9 yang rajin yang mempengaruhi yang 1, atau yang 1 mempengaruhi yang 9? Hah? Yang 1 sama, di gereja juga gitu. Ada 1 jemaat yang malas, udah malas kepahitan lagi. Waduh, dia suka mempengaruhi yang lain. Udahlah, gak usahlah setia-setia sama gereja. Yang penting kita bergereja. Minggu ini gereja sana, minggu gereja kedua, minggu gereja ketiga. Udahlah. Ini tipe-tipe orang malas, saudara. Kenapa dia gak mau setia di gereja? Karena gak mau dituntut tanggung jawab. Kalau dia pindah-pindah gereja kan gak ada yang ngatur dia. Dia sakarepe dewe bisa. Ini orang-orang malas. Suatu saat ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan bilang, aku kasih kau talenta. Apa yang kau lakukan dengan talentamu? Tapi saya tiap minggu ke gereja ke Tuhan. Itu kan untuk kepentinganmu. Supaya kau dihibur, supaya kau kuat, supaya engkau tidak lemah. Tapi apa yang kau lakukan buat aku, kata Tuhan? Engkau hanya memikirkan dirimu, engkau egois. Kenapa kita perlu punya gereja lokal? Di sana kita dibangun, di sana kita dikasih tanggung jawab, di sana kita mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita.
Lihat orang-orang yang pindah-pindah gereja. Dia nggak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang tidak mau komitmen sama satu gereja. Satu saat ketika orang ini menghadapi Tuhan. Dan Tuhan tanya, aku kasih kau 5 talenta. Apa yang kamu lakukan? Apa ya Tuhan? Soalnya saya pindah-pindah gereja Tuhan. Nggak punya kesempatan. Itu kesombonganmu. Pemberontakanmu. Jangan malas saudara. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, kalau engkau masih malas, jangan bermimpi melihat masa depan. Jangan bermimpi melihat masa depan. Saya jam 4 pagi sudah kerja saudara. Jam 4 pagi sudah kirim ibadah harian. Itu kan kerja saudara. Jam 4 pagi saya sudah mendoakan jemaat. Setiap hari saya bergumul apa yang bisa saya bagikan buat jemaat. Apa yang bisa saya lakukan supaya jemaat ini bertumbuh. Saya kadang tidur itu jam 12 malam saudara. Tapi sekarang sama istri dia bilang jam 11 harus sudah tidur. Supaya sehat saudara. Saudara mari, jangan malas saudara. Do something for God. Tuhan sudah kasih engkau talenta. Jangan kubur itu. Karena satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Kita bangkit berdiri yuk. Menyenangkanmu, senangkan. Saudara, anugerah Tuhanlah yang membawa kita sampai saat ini. Anugerah Tuhan. Tidak semua orang dapat kesempatan untuk menjadi anak Tuhan. Tidak semua. Gak semua orang punya kesempatan beribadah. Gak semua. Ada banyak orang sudah gak punya kesempatan beribadah. Gak semua orang punya kesempatan melayani Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan, mari kita pakai itu. Menyenangkanmu, sejenak apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mungkin kita sudah terjebak kepada zona nyaman kita. Kita merasa, oh saya baik-baik saja kok. Yang punya talenta satu, selama tuannya tidak datang dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ketika tuannya datang, itu menjadi masalah bagi dia. Karena Tuhan kasih dia kesempatan, Tuhan kasih dia talenta, tapi dia kudus. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, artinya hidup kita ini milik Tuhan. Mari kita pakai hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu karindu. Menyenangkanmu,
sekolah minggu boleh dipanggil. Perjamuan kudus. Kita angkat roti kita di atas kepala kita. Mari ambil waktu sejenak. Orang yang boleh melakukan perjamuan kudus, mereka yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan hati yang benar, tidak ada lagi dosa yang dia simpan. Kalau ada dosa yang kau lakukan yang belum dibereskan, mari bereskan di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa, dengan mengampuni orang lain. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Kalau ada, bereskan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyerahkan seluruh hidupnya. Sebagai manusia dia serahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebagai pribadi yang terkutuk, supaya kita yang terkutuk ini dilepaskan dari segala kutuk dosa, supaya kita diselamatkan. Karena itu, mari kita serahkan seluruh tubuh kita. Hidup kita hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Persekutuan dengan tubuhnya kita pakai untuk melayani Dia. Mari kita terima roti ini sebagai persekutuan dengan tubuh Yesus. Kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah domba yang tidak berdosa, darah domba Allah yang kudus, harus tercurah untuk menyucikan kita dari segala dosa kita, mengampuni semua dosa kita. Bersyukurlah kalau kita menjadi anak Tuhan.
karena dosa kita sudah diampuni. Jangan berikan lagi hidupmu untuk diperbudak oleh dosa, karena tidak ada lagi korban kedua. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Disembuhkan dari segala kutuk dosa, disembuhkan dari segala kutuk nenek moyang, segala kutuk kegagalan. Kita orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Mari pakai kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan. Kita terima cawan perjanjian baru dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang membuat kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun aku. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu. Turun aku bagi kemuliaan-Mu. ya Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun aku. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu. Turun aku bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini Tuhan, kota yang sangat nyaman bagi kami, untuk kami bisa melangsungkan hidup di kota ini. Tuhan, kami datang umat-Mu, memohon belas kasih-Mu, memohon anugerah-Mu atas kota ini. Selamatkan kota ini, selamatkan penduduk kota ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi setiap penduduk kota ini. Jelikan mata rohani penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati kota ini Tuhan, berkati kota ini Tuhan, lawat penduduk kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Kami bawa mereka, hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan di pemerintahan, mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati Tuhan, semua pegawai negeri sipil, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif. Tuhan, mereka wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk menegakkan hukum di kota ini. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Beri mereka hikmat, beri mereka bijaksana, takut akan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati ekonomi kota ini, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral penduduk kota ini, Tuhan gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai anak-anak Tuhan di kota ini menjadi berkat. Terima kasih, pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, biar kami bisa jadi berkat di kota ini. Terima kasih, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Seluruh umat-Mu, hamba-Mu berdoa penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Lindungi umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat.
Bawa hati kami melekat mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Bahkan Kau pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati terus Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan menyertai, melindungi mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka, anak cucu menantu, semuanya bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Berkati Barata ini, berkati semua karyawannya. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan siap melawat kami dan memberkati kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia Tuhan yang sudah memilih kita, Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, layanilah Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Kau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.